Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi mata kuliah Arsitektur Enterprise. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil perancangan arsitektur teknologi yang berjudul Perancangan Arsitektur Teknologi untuk Pelayanan Wisata Online Menggunakan Framework TOGAF. Presentasi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pendekatan arsitektur enterprise dapat digunakan dalam merancang sistem pelayanan wisata yang terintegrasi dan efisien. Sebelum dimulai, perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri, Restiana Sri Yuniarsih, dan keempat teman saya, ada Rahmania Deliana Hasibuan, Jasmine Azhara Tovano, Wilda Hartanti, dan Valdi Arkan. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari tema kelompok kami, yaitu pariwisata merupakan sektor strategis yang berkontribusi besar terhadap perekonomian, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan devisa. Dengan berkembangnya teknologi digital, layanan wisata kini banyak dilakukan secara online. Namun, untuk memastikan layanan ini berjalan efektif dan terintegrasi, dibutuhkan perancangan arsitektur teknologi yang matang. Dalam hal ini, TOGAF di Open Group Architecture Framework digunakan sebagai kerangka kerja yang sistematis untuk membantu merancang, mengelola, dan mengembangkan arsitektur teknologi informasi yang mendukung pelayanan wisata online secara efisien dan berkelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Valdi Arkan. Oke, selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari perancangan ini yaitu yang pertama, merancang arsitektur teknologi untuk layanan wisata online. Yang kedua, menggunakan TOGAF sebagai kerangka metodologis. Yang ketiga, meningkatkan integrasi, kecepatan informasi, dan personalisasi. Dan yang terakhir, membangun sistem yang siap dikembangkan secara berkelanjutan. Ini saya akan menjelaskan mengenai analisis masalah dari tugas kelompok kami. Yang pertama ada kurangnya integrasi antar layanan wisata seperti akomodasi, transportasi, dan destinasi yang masih terpisah. Yang kedua ada data layanan tidak diperbaharui secara real time, sehingga pengguna sulit membuat keputusan cepat. Yang ketiga, minimnya personalisasi layanan karena sistem belum mampu menyesuaikan konten atau rekomendasi sesuai preferensi pengguna. Analisa kebutuhan meliputi kebutuhan fungsional, yaitu pengguna dapat mencari destinasi wisata dengan berbagai filter. Kemudian sistem menyediakan fitur pemesanan layanan seperti pemesanan tiket. Kemudian pembayaran dilakukan secara online dengan metode yang aman dan cepat. Ada pula kebutuhan non-fungsional. Satu, kebutuhan harus dapat diskalakan mengikuti pertumbuhan pengguna. Kemudian menjamin keamanan data dan transaksi, dan memiliki ketersediaan tinggi untuk menghindari downtime. Oke, selanjutnya ada arsitektur TOGAF. Framework TOGAF menggunakan pendekatan ADM atau yang bisa disebut Architecture Development Method yang terdiri dari 9 fase. Yang pertama, preliminary, yaitu menyiapkan kerangka dan prinsip arsitektur. Yang kedua, arsitektur vision, menentukan tujuan dan ruang lingkup awal. Yang ketiga, bisnis arsitektur, menganalisis proses bisnis dalam layanan wisata. Yang keempat ada information system arsitektur, mendesain arsitektur, data, dan aplikasi. Yang kelima, teknologi arsitektur, menentukan teknologi dan infrastruktur pendukung. Dan yang keenam, opportunities and solutions, yaitu merancang solusi teknologi dan pengembangan. Selanjutnya yang ketujuh ada migration planning, membuat rencana implementasi bertahap. Yang kedelapan, implementation governance, mengawasi pelaksanaan sistem. Dan yang terakhir ada arsitektur change management, yaitu menangani perubahan dan pembaruan arsitektur. Selanjutnya saya akan menjelaskan IRD. IRD dari kelompok kami. Yang pertama, kami memiliki atribut user yang berrelasi dengan destinasi, yaitu satu user memiliki banyak destinasi. Lalu ada destinasi dengan berrelasi dengan booking, yaitu satu destinasi dapat dipesan
atau banyak pemesanannya. Selanjutnya ada booking berrelasi dengan pembayaran, yaitu satu booking memiliki satu pembayaran. Lalu ada destinasi berrelasi dengan review. Satu destinasi menerima banyak review. Review berrelasi dengan user, yaitu banyaknya review dapat diberikan oleh satu user. Dalam use case terdapat dua aktor, yaitu meliputi admin dan user. Kemudian, admin dapat melakukan login ke dalam sistem. Admin dapat mengelola data destinasi. Admin dapat mengelola data kategori. Admin dapat mengelola data user. Admin dapat mengelola data review. Admin dapat mengelola data pembayaran. Lalu pada aktor user dapat melakukan login ke dalam sistem. User dapat mengakses kategori, user dapat memilih destinasi, user dapat melakukan booking, user mengakses detail pemesanan, user dapat melakukan pembayaran, user dapat melakukan rating. Selanjutnya yaitu database yang kami gunakan. Yang pertama ada tabel user dengan atribut ID user, nama, email, phone, password, dan role. Kemudian ada tabel destinasi dengan atribut ID destinasi, nama, deskripsi, harga, lokasi, dan user ID. Kemudian ada tabel booking dengan atribut ID booking, ID user, ID destinasi, tanggal booking, total tiket, dan status. Selanjutnya ada tabel review dengan atribut ID review, ID user, ID destinasi, komentar, dan rating. Selanjutnya ada tabel pembayaran dengan atribut ID pembayaran, ID booking, nominal, dan metode pembayaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jasmine. Dan sekarang akan menjelaskan apa itu user interface atau UI yang kita gunakan di project kita hari ini. User interface atau UI dirancang dengan pendekatan user friendly dan responsif. Fitur-fitur utama meliputi 1. Pencarian destinasi yang cepat dan intuitif. 2. Formulir pemesanan yang mudah diisi. 3. Riwayat transaksi dan notifikasi pemesanan. 4. Dashboard pengguna untuk mengelola akun dan preferensi. 5. Tampilan antarmuka pendukung, kenyamanan navigasi, dan pengalaman. Jadi kesimpulannya, TOGAF menyediakan pendekatan yang terstruktur untuk merancang arsitektur teknologi layanan wisata online. Sistem yang dibangun mampu menangani kebutuhan integrasi, personalisasi, dan efisiensi operasional. Arsitektur ini menjadi fondasi penting untuk membangun layanan wisata digital yang modern, aman, dan berkelanjutan. Oke, di sini saya akan menjelaskan di menu daftar. Nah, sebelum kita login, kita akan mendaftar dulu untuk membuat akun. Di sini kita akan mengisi nama lengkap, email, kata sandi, dan nomor telepon. Setelah akun udah berhasil didaftarkan, dan kita bisa login menggunakan akun yang tadi kita daftar. Saya akan mendemokan tampilan landing page dari website kami, di mana user ketika masuk website akan disuguhi dengan gambar dari salah satu tempat wisata yang berada di Pulau Jawa. Jika user belum memiliki akun, dapat melakukan atau mendaftarkan akun. Tapi jika user atau pengguna sudah memiliki akun, bisa langsung saja masuk ke dalam website. Jika jelajahi Pulau Jawa ini kita klik, maka akan menampilkan
deskripsi singkat dari Pulau Jawa. Selanjutnya ada aktivitas populer. Aktivitas populer ini maksudnya itu seperti tempat wisata yang banyak disukai oleh pengunjung. Jika kita scroll lagi ke bawah, akan banyak muncul pilihan tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Mulai dari kotanya, rating atau review, lalu ada harga. Jika kita klik salah satu, maka akan muncul opsi booking atau detail. Lalu di sebelah kirinya ada beberapa kategori beserta kota. Lalu jika kita scroll ke paling bawah, maka akan muncul rekomendasi wisata untuk para pengunjung. Selanjutnya yaitu detail wisata. Nah, di sini terdapat beberapa pilihan wisata. Untuk melihat detail dari wisata tersebut, kita dapat mengklik eh, pilihan detail. Kemudian akan muncul keterangan dari tempat wisata tersebut. Selanjutnya kita mencoba booking. Nah, di sini kita dapat memilih hari, tanggal yang mau kita kunjungi ke tempat tersebut. Kita dapat menambah jumlah tiket yang akan kita beli. Nah, kemudian klik booking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Restiana. Baik, tadi sudah memilih tempat wisata yaitu Candi Borobudur, kemudian kita eh, karena saya menjelaskan di sini detail pemesanan, lalu kita klik booking, itu terdapat tanggal kunjungan yang akan kita lakukan. Sini terdapat wisata yang sudah kita pilih, ada tempat, nama, dan ratingnya. Kemudian di sini ada harga ya. Karena saya akan melakukan booking dari Minggu, tadi klik ya. Terus tiket ini bisa dipakai pada ada berupa notifikasi keluar. Kemudian ada jumlah tiket yang bisa dipesan. Di sini dewasa dari usia 10 tahun ke atas membayar sebesar Rp50.000 per tiket. Kita bisa melakukan penambahan tiket dan bisa dikurangi ya. Kemudian ada anak-anak yang dapat membayar tiket sebesar 25.000 dari usia 3 tahun sampai 10 tahun. Itu sama bisa ditambah, dikurang. Karena saya ingin melakukan pergi sendiri, jadi saya akan memesan satu tiket. Kemudian di bawah juga terdapat rekomendasi wisata, tapi kita di sini akan melakukan booking, jadi kita klik booking. Di sini sudah terdapat, saya sudah menginput nama, kemudian nomor telepon, email, dan permintaan khusus yang bisa diketik gitu ya. Itu opsional. Kemudian ada rincian harga, tadi saya sudah melakukan booking pada satu tiket dewasa seharga 50.000, kemudian dikenakan pajak sebesar 2.500. Total pembayaran sebesar 52.500. Kemudian kita lanjutkan pembayaran. Di sini ada metode pembayaran, ada virtual account, transfer, kartu kredit atau debit, atau bisa membayar melalui minimarket. Di sebelah kanan terdapat ID pembayaran. Di sini kemudian kita memilih tempat wisata Candi Borobudur, jumlah pada hari Minggu 15 Juni, kemudian jumlah tiketnya 1, dewasa, total pembayarannya tadi sama ya, 52.500, dan ini ada informasi pemesannya. Itu ada Jasmine Azahra, kemudian ada nomor telepon dan email. Kita pilih yang virtual account, kemudian saya menggunakan Bank Mandiri, terus kita klik OK. Dan di bawah ada instruksi pembayarannya.
lakukan transfer ke Mandiri Virtual Account. Ini nomornya dan ini total pembayarannya. Oke, di sini saya akan menjelaskan di bagian rating atau review. Seperti yang kita tahu, rating atau review biasanya digunakan pelanggan untuk memberikan pengalaman yang ia dapatkan di suatu tempat, ya kan. Dan di review rating ini dapat diberikan nilai oleh pelanggan dari bintang 1 sampai bintang 5 dan juga bisa memberikan kolom komentar. Terima kasih. Lalu saya di sini akan menjelaskan UI yang kita gunakan untuk web adminnya. Yang pertama ada tampilan login. Untuk admin login ke website adminnya, disuruh ngisi username atau email address sama passwordnya dulu. Terus login. Jadi di sidebarnya ini ada 7 menu sama dashboard. Udah sama dashboard. Ini tampilan dashboardnya. Lalu kalau destinasi, di sini data-data destinasinya, misalnya di sini Candi Borobudur, ada ID-nya, nama, deskripsi, lokasi, dan kategori. Ini bisa di next juga. Lalu misalnya mau tambah juga bisa begini, tambah gambarnya. Lalu misalnya kalau misalnya mau hapus atau mau ngedit juga bisa langsung pencet sini hapus atau dipencet ini. Lalu ada kategori. Jadi kategorinya di sini ada 6. Bisa ditambah sama dihapus, diedit datanya. Lalu data review dari pengguna. Ada ID review, ID user, ID destinasinya, rating, sama komentar-komentarnya. Sini cuma bisa dihapus, jadi nggak bisa diedit. Lalu data user, ada ID user, nama, email, password, nomor telepon, role. Bisa ditambah, lalu bisa dihapus juga, diedit bisa. Lalu data pembayaran, ada di pembayaran, ID user, metode bayar, status bayar. Jadi buat adminnya, jadi konfirmasi pembayarannya itu udah masuk atau belum. Ini kalau yang hijau tadi udah masuk, bisa langsung dikonfirmasi nih, buat detail sama buat dihapus. Lalu booking ada ID booking, ID destinasi, tanggal booking, ID user, status dan rincian. Misalnya ini statusnya dia kalau yang merah tuh udah lewat, udah gak ini lagi. Kalau hijau kan masih ini. Terus bisa dilihat juga rinciannya, ada ID bookingnya, destinasi, tanggal booking, dan sebagainya.